Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, di malam ini kembali kita melanjutkan pembahasan kitab tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dan disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Sebelumnya kita telah masuk dalam pembahasan menyebutkan berkaitan dengan penyakit-penyakit hati. Demikian pula matinya hati tersebut. Matinya hati tersebut yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dari orang-orang munafik, fi qulubihim marad, itu terdapat penyakit pada hati mereka, fazadahumullahu marada, sehingga Allah menambah penyakit dalam hatinya, yang dimana akhirnya ujungnya adalah walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih disebabkan karena apa yang mereka dustakan, tidak mengimani apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kalaupun mereka beriman, mereka tidak imani dengan hatinya. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga melanjutkan menyebutkan di surah yang lain, di surah Al-Ahzab, la illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinah lanugriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unina aynama sukifu ukhidhu wa kutilu taqatila. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, andai kata orang-orang munafik itu tidak berhenti, ya, tidak berhenti dari menyakiti orang-orang yang beriman, demikian pula orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya, demikian pula orang-orang al-murjifun yang menyebarkan berita bohong fil Madinah, di Madinah. Lanugriyannaka bihim, niscaya kami akan perintahkan kamu wahai Muhammad untuk memerangi mereka, andai kata mereka tidak berhenti. Karena dari ciri kemunafikan itu senang mengolok-olok Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya, makanya itu kisah yang disebutkan sebagaimana dalam tafsir, demikian pula dalam hadis ketika turun firman Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, tidak usah meminta maaf, kalian sudah kafir, keluar dari Islam padahal tadi masih beriman. Itu turun terhadap orang munafik yang menyakiti Nabi SAW dan para sahabat dengan lisannya, dengan mengejek, merendahkan, mengolok-olok. Iya, ini yang disebutkan oleh Allah. Kalau mereka tidak mau berhenti, maka niscaya Allah akan perintahkan untuk memerangi mereka. Summa la yujawirunaka fiha illa qalila. Kemudian tidak ada yang menjadi
tetangga bagimu di Madinah kecuali sedikit. Iya. Mal'unina aynama sukifu. Allah sebutkan bagaimana keadaan orang-orang yang munafik, orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Ini inti pembahasan. Orang yang hatinya ada penyakitnya, mal'unina aynama sukifu, itu dilaknat dimanapun dia berada. Jadi tidak peduli orang yang berpenyakit hatinya, mau dimanapun dia berada, mau dia hidup bersama siapa, mau dia ikut sama siapa, paham? Ya, maka akan selalu dilaknat oleh Allah. Ukhidhu wa qutilu taqatila. Mereka akan ditangkap dan dia akan diperangi dengan, dibunuh dengan sebenar-benarnya. Ini orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, ya tidak bermanfaat dimanapun dia berada, bersama siapapun dia, kalau dia tidak memperbaiki hatinya. Makanya dulu ya sempat ada teman yang beri nasihat dari orang dekat, ya Ustadz Dzulkarnain. Jadi nasihatkan kepada orang-orang yang dekat dengan Ustadz juga, kita ini kalau dekat dengan orang yang berilmu atau orang yang saleh, jangan cuman kedekatan dari sisi pertemanan yang kita dapat, karena itu tidak bermanfaat. Iya. Tapi kita cari bagaimana kedekatan itu memberikan manfaat pada agama, ya, pada ilmu kita. Jadi bukan sekedar oh saya dekat di sama itu Ustaz, tapi tidak mengambil manfaat. Jelas ya? Itu penting karena banyak sekarang manusia seperti itu. Apalagi panitia-panitia pengajian, dia dekat sama ustadznya, dia bantu ustadznya ya supaya bisa berdakwah, banyak tempat, tapi dia orang yang paling jauh dari mengambil manfaat dari orang yang berilmu tersebut. Ya, orang pergi kajian, misal dia tidak dapat manfaat di situ, manfaat berupa ilmu. Ya, karena itu nanti harus diperhatikan. Kita bukan cuma mau manfaat kedekatan saja, ya kedekatan hubungan enggak, tapi yang bermanfaat kalau kita mengambil ilmu, mengambil contoh, mengambil teladan, itu yang akan bermanfaat. Ya, makanya orang yang berpenyakit hatinya, dimanapun dia berada, mal'unin, akan terlaknat karena tidak pernah mengambil pelajaran manfaat dari orang dekatnya. Sama halnya orang munafik. Orang munafik itu luar biasa, dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hidupnya bersama para sahabat, tinggalnya di Madinah, tapi di mana kedudukannya? Tidak di surga, tapi di mana? Ya, di neraka. Ini kita perhatikan bagaimana keadaan dari orang-orang munafik tersebut. Kemudian berikutnya disebutkan di sini, hati itu ya sebagaimana yang telah kita jelaskan, kita bacakan dari penjelasan Syekh Shalal Fauzan, hati itu bisa mengeras, bahkan hati itu bisa mati, dan dia semakin jauh dari Allah, maka hati itu akan semakin keras, semakin tertutup. Dan sebab hati itu mati, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di awal kali peringatan Allah datang, dia tidak hiraukan itu, dia tidak pedulikan. Iya. Makanya Allah berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami palingkan hati manusia, pandangannya itu sebagaimana mereka berpaling di awal kali datangnya. Ya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang itu dia perbaiki hatinya, dia perhatikan hatinya, bukan cuman apa yang nampak dari luar, iya, bukan cuman dia pedulikan pakaiannya atau semisal daripada itu,
namun hatinya dipenuhi dengan keyakinan yang batil, keraguan. Jelas ya? Tidak ada keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan paling membantu seseorang untuk menghidupkan hati, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa yahduru majalis adz-dzikri hatta yahya qalbuhu. Hendaklah seorang itu menghadiri majelis ilmu supaya hatinya menjadi hidup. Ya, supaya hatinya apa? Menjadi hidup. Karena dengan hadir di majelis ilmu, itu hati akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kita perhatikan ada satu ayat di surah Al-An'am di ayat 122 menunjukkan bagaimana ilmu itu menghidupkan hati. Orang belajar itu akan menyadarkan dirinya, menghidupkan hatinya, melunakkan hatinya yang tadinya keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyaynah wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama masaluhu fidh dhulumati laisa bikharijin minha." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah orang yang tadinya mati kemudian kami hidupkan? Bagaimana dihidupkan ini? Ya, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan padanya ada cahaya. Dia dapat cahaya, dan cahaya di sini, ya, nuran di sini itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, nur cahaya adalah Al-Qur'an. Adalah Al-Quran, dan ini datang dari penafsiran sahabat Abdullah ibnu Abbas, ya, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Dan ada yang menafsirkan, kata Imam Ibnu Katsir, ya, makna cahaya adalah Islam. Makna cahaya adalah Islam. Ya, ini Allah hidupkan orang yang tadinya mati. Bukan berarti orangnya yang mati, jasadnya bukan. Maksud yang mati di sini hatinya. Karena orang yang jauh dari ilmu, jauh dari Islam, jauh dari cahaya, itu hakikatnya orangnya mati. Orangnya apa? Mati. Ya, Allah hidupkan dengan cahaya, dengan ilmu, dengan Islam, dengan Al-Qur'an. Wa yamshi bihi finnas, dengan ilmu tersebut dia berjalan di tengah manusia. Ya, dia berjalan di tengah manusia. Dalam artian dia tahu mana halal, mana haram di tengah manusia, mana hal-hal yang harus dijauhi, mana hal-hal yang harus dia hindari. Dia jadikan cahaya itu sebagai hal yang menuntun dia. Paham maksudnya? Ini rentetan, ini ayat Allah sebutkan, perhatikan. Jadi orang tadinya mati, hatinya mati, kemudian Allah hidupkan. Bagaimana dia dihidupkan? Dengan apa dia dihidupkan? Ya, Allah sebutkan dengan cahaya, dan cahaya itu Al-Quran, ilmu, Islam. Semakin dekat seseorang dengan Al-Quran, dengan ilmu, dengan Islam, semakin hidup hatinya. Semakin hidup hatinya, yamshi bihi finnas, dia bisa berjalan di tengah manusia. Maksudnya apa? Dia bisa cari mana jalan yang benar di tengah banyaknya kesesatan, di tengah banyaknya keyakinan yang tidak benar. Jelas ya? Kama masaluhu fidh dhulumat wa laisa bi kharijin minha. Apakah orang yang seperti ini sama seperti orang yang berada di kegelapan tidak bisa keluar? Ya, tentunya tidak. Orang yang bisa melihat sama orang yang tidak bisa melihat tentunya berbeda keadaannya. Orang yang berjalan pada keadaan yang sangat terang dengan orang yang berjalan di kegelapan tentunya beda keadaannya. Nah, ya, kalau orang yang berjalan di jalan yang terang, dia akan tahu, oh ini kalau kita ke kanan jatuh nanti, oh ini kita kalau ke kiri binasa nanti. Jelas ya? Tapi kalau orang dalam kegelapan tidak lihat mana jurang, mana got, nah, sebentarnya tidak sadar, tiba-tiba sudah apa? Sudah di dasar jurang.
Itulah perumpamaan orang yang tinggal di dalam kegelapan. Dan kegelapan ditafsirkan juga oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ai al-jahalat wal ahwa wad dalalat. Ada 3. Kegelapan yang membuat seseorang itu tidak bisa membedakan mana petunjuk, mana hidayah, mana kesesatan, mana bid'ah. Itu yang pertama, kejahilan, kebodohan. Yang kedua, kalau dia punya ilmu, dia tidak jahil, dia punya ilmu. Maka yang kedua, boleh jadi sebab dia berjalan di tengah kegelapan adalah al-ahwa, hawa nafsu. Atau yang ketiga, ad-dalalat, kesesatan. Ini 3 hal yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Ya, ad-dalalat al-mutafarriqah, kesesatan yang beraneka ragam. Ya, kesesatan yang beraneka ragam. Laisa bi kharijin minha. Dan orang yang berjalan dalam kegelapan tidak akan bisa keluar. Tidak akan bisa keluar darinya kalau dia tidak berusaha mencari cahaya. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita kalau hati itu mau hidup, ya, cara menghidupkannya dengan cahaya. Dan kalimat ringkas dari Syekh Shalih Al-Fauzan itu tadi yang beliau sebutkan, yahduru majalis adzikri hatta yahya qalbuhu. Hendaklah seorang itu hadir di majelis ilmu agar hatinya menjadi hidup. Agar hatinya menjadi hidup. Iya. Kalau orang itu lalai, tidak mau hadir di majelis ilmu, senangnya dengan candaan, senangnya dengan dunia, maka sesungguhnya hatinya akan tertutup. Hatinya akan tertutup. Iya. Makanya disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, demikian pula sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita alaihi salatu wassalam beliau bersabda, la yantahiyanna aqwamun, hendaklah seorang itu, suatu kaum itu berhenti, ya, berhenti an wada'ihimul jumu'at, dari wada'nya dia, ya, dari urusan dunianya, urusan apa namanya, jual belinya, ya, pada hari Jumat. Aw la yakhtimannallahu ala qulubihim, atau Allah Subhanahu wa taala akan menutup hatinya. Tsumma la yakunanna minal ghafilin. Kalau sudah ditutup hatinya oleh Allah, niscaya dia akan menjadi orang yang lalai. Orang yang lalai. Dan hati tertutup karena meninggalkan itu tadi, cahaya. Dan cahaya Al-Quran, Islam, jelas ya, ilmu. Iya. Karena di dalam salat Jumat kan terkumpul itu semua. Ada syiar Islam, ada ilmu di dalamnya, ada Islam dibahas di dalamnya. Jelas ya, ada Al-Quran, itu dibahas. Iya. Kalau orang tinggalkan itu, maka niscaya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan tutup hatinya. Kalau hatinya sudah ditutup, maka dia akan tercatat sebagai orang yang lalai. Sebagai orang yang lalai. Iya, ini bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam memperingatkan orang yang meninggalkan sholat Jumat itu besar bahayanya. Ya, besar bahayanya. Ini bukan berarti sholat Jumatnya saja, berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk semuanya. Namun disebutkan sholat Jumat secara khusus, ya, karena kebanyakan orang selalai apapun dia, sholat Jumat seawam apapun dia,
salat Jumat dia tidak tinggalkan. Paham? Orang kadang tidak salat 5 waktu, tidak salat 5 waktu, tapi salat Jumat salat atau tidak? Salat. Iya, pasti apa? Salat. Sejauh apapun dia dari agama, dari Islam, dari ilmu, dari cahaya, kalau salat Jumat pasti salat. Kalau dia sudah tinggalkan, nah sudah, tidak ada lagi yang berarti di sisinya terhadap agamanya. Ini bahayanya. Iya. Jadi meninggalkan salat Jumat secara sengaja itu sebab hati itu ditutup oleh Allah, ya. Hati itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hayatal qulubi takunu fi ibadatillahi wa ta'atih. Masya Allah, kata Syekh Shalal Fauzan, karena hidupnya hati itu ada pada ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kemudian berikutnya beliau jelaskan kata beliau bahwasanya an Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Ahmad, demikian pula Al-Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi, bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, innal mu'min idza adznaba dzamban kanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Sungguh orang yang beriman kalau dia melakukan satu dosa, adznaba dzamban, Nabi tekankan, berbuat dosa satu, kanat nuqtatun sauda fi qalbihi, maka dosa itu akan menjadi setitik hitam dalam hatinya. Fa in taba wa naza'ah wastaghfara, kalau dia bertobat dan dia berlepas diri dari dosanya. Ada kadang orang bertobat tapi mumpung sadar di situ, besok ya hilang lagi kesadarannya. Paham ya? Jadi dia tidak bertobat dengan taubat nasuha. Ini kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, dia bertaubat dan dia naza'a, mencabut, melepaskan dirinya dari dosa itu. Wastaghfara, dan dia beristighfar. Ya, sukila qalbuhu. Kalau begini keadaannya, maka niscaya sukila qalbuhu, maka hatinya akan diperindah lagi. Ya. Kapan dia berbuat dosa, dia bertobat, dia berhenti, dia tinggalkan itu dosa, kemudian dia beristighfar, maka hatinya akan kembali dihiasi, dibersihkan, dipoles. Ya. Wa in zadat, kalau dosanya bertambah, maka niscaya titik hitam itu akan semakin bertambah. Hatta ta'luwa qalbah, sampai titik hitam itu memenuhi hatinya. Fadzalika ar-ran, itulah ar-ran. Iya, hal yang menutupi. Alladzi qala Allah Ta'ala fi, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya di surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-kali tidak, bal, bahkan, rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, segala hal yang mereka lakukan, yang mereka perbuat, itu rana ala qulubihim, menutupi hatinya. Apa yang menutupi hati? Itu tadi dosa. Dosa itu menimbulkan titik hitam. Semakin bertambah, maka semakin bertambah juga titik hitamnya. Kalau semakin banyak, tertutup nanti hatinya. Itulah yang menutupi apanya? Yang menutupi hatinya. Dan pada hari kiamat, innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun, mereka akan terhalangi dari Allah. Ya. Tidak akan apa?
berjumpa dengan Allah, terhalangi, dihijab. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian dia akan berakhir di neraka Jahannam. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian akan dikatakan kepadanya, inilah apa yang dahulunya kalian dustakan. Itu dengan sebab satu titik hitam. Satu titik hitam. Ya, kalau semakin seorang itu melakukan dosa, maka semakin tertutup hatinya. Iya. Makanya Nabi SAW bukan berarti kita itu dikatakan maksum, tidak boleh melakukan dosa sama sekali, tidak boleh terjatuh dalam dosa sama sekali. Itu tidak mungkin. Setiap manusia pasti terjatuh di dalamnya. Tapi Nabi kita alaihi salatu wassalam katakan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, At-Tirmidzi dari sahabat Anas, kata beliau, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu jatuh dalam dosa, namun sebaik-baik dari mereka yang melakukan dosa adalah at-tawwabun, bukan at-taibun. Tahu bedanya? Iya. Kata Nabi kita, setiap manusia itu khata', bukan khati'. Inilah fungsinya bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab, khati' itu sekali-sekali dia jatuh dalam dosa. Kalau khata' jatuh terus. Paham maksudnya? Ya, sama dibilang kadzib, pembohong. Kalau kadzab, bohong terus. Kalau khati' jatuh dalam dosa, kesalahan. Khata' jatuh terus dalam kesalahan. Ya. Makanya datang ucapan Imam Syafi'i. Itu luar biasa ucapan Imam Syafi'i. Dia bilang, man rama akhan bila aibin asbaha bila akhin. Siapa yang cari saudara, teman, kawan, sahabat tanpa kesalahan, maka yang ada adalah dia tidak akan dapat teman sama sekali. Paham ya? Maka yang penting dalam persaudaraan, dalam pertemanan, itu sering memberi uzur satu sama lain. Namanya juga manusia. Kata Nabi SAW, khata' selalu jatuh dalam kesalahan. Iya. Apalagi kalau kita berteman sama ustadz ya. Ya, kadang sebagian orang itu terlalu berlebihan menganggap ustadznya ini ustadz maksum. Ini ustadz tidak pernah melakukan dosa. Sekali saja ustadznya jatuh dalam dosa, sudah diboikot full. Ini ustadz sesat. Kalau dia bertobat, tentunya diterima taubatnya. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebaik-baik orang yang terus jatuh dalam dosa adalah terus bertaubat. Tawab, bukan taib. Terus bertaubat. Iya. Jadi tidak ada seorang pun yang terjaga dengan murni tanpa kesalahan. Bahkan para rasul, bahkan para nabi, ada yang jatuh dalam kesalahan. Iya, ada yang jatuh dalam kesalahan. Ya, meskipun dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya para rasul itu mereka dalam artian itu terjaga dari sisi agama. Ya, dari sisi apa? Agama. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi pada dasarnya orang yang beriman, siapapun dia, ada kesalahannya yang dia terjatuh di dalamnya. Orang beriman siapapun dia, sebaik apapun dia, sebesar apapun keimanannya, maka tetap akan jatuh dalam kesalahan. Dan orang yang menyangka bahwasanya jatuh dalam kesalahan itu satu-satunya kehinaan sebenar-benarnya, tidak ada kemuliaan di baliknya, itu hakikatnya kebodohan. Orang yang jatuh dalam kesalahan itu dibukakan baginya pintu ibadah. Orang yang jatuh dalam kesalahan dan dosa itu sebenarnya terbuka baginya pintu ibadah.
Kalau orang tidak pernah melakukan dosa, bagaimana caranya orang bertobat? Paham maksudnya? Kalau ada orang tidak pernah melakukan dosa, bagaimana caranya dia mau bertobat? Dia akan bertobat dari apa? Jelas? Ya. Makanya dibukakan pintu taubat di balik setiap dosa dan maksiat. Dengan taubat tersebut, derajat seorang itu semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma itu, dosanya dihapuskan oleh Allah, bahkan diganti dengan pahala. Iya. Maka yang menjadi masalah, yang menjadi poin itu bukan seorang itu berusaha menghindari apa? Ya, berusaha menghindari kesalahan-kesalahan yang ada, tapi dia harus pahami kapan dia terjatuh dalam kesalahan. Yang menjadi inti adalah dia segera bertaubat. Dia segera bertaubat. Iya. Supaya dia bersihkan hatinya, supaya dia perbaiki hatinya, dipersuci hatinya. Itu yang wajib. Tapi bersamaan dengan itu bukan berarti kita bermudah-mudahan dalam dosa. Iya, mentang-mentang dibilang, saya kalau tidak berbuat dosa tidak bertaubat. Ya, akhirnya setiap hari dia tahu ini dosa. Tidak boleh juga. Jelas ya? Iya. Jadi yang inti, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau jelaskan juga, ya, seorang itu dia berusaha berbuat kebaikan. Kapan dia jatuh dalam kesalahan dan dosa, dia bersegera dalam bertaubat. Itu aja. Ya, karena banyak orang yang ingin kebaikan sebenarnya kadang jatuh juga dalam kesalahan. Ada sebagian orang semangat, ya, tapi caranya salah. Ya, semangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi cara menunjukkan kecintaannya keliru. Itu kan ada sebagian orang. Ya, semangat mau memperbaiki negeri, tapi caranya juga keliru. Ya, banyak seperti itu. Semangat mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi caranya juga ya kurang pas. Keliru juga. Ada juga sebagian orang semangat mengajak manusia kepada sunnah, tapi metodenya juga keliru. Iya. Dan itu terjadi. Jelas ya? Ada orang saking semangatnya terhadap sunnah, dia anggap tidak ada keringanan dalam Islam. Semua sunnah harus dikerjakan. Itu yang ada memberatkan orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal yang merupakan sunnah itu kalau memberatkan umat, ya, Nabi akan beri keringanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah." Seandainya tidak memberatkan umatku, tidak memberatkan, tidak membebani umat, maka saya akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali sebelum sholat. Dia bersihkan giginya. Tapi karena berat, maka Nabi ringankan itu. Paham ya? Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya datang dalam kaidah agama, yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan persusah, persulit orang. Iya. Maka yang menjadi inti, seorang itu dia berusaha berjalan di atas jalan yang benar. Kapan dia terjatuh dalam kesalahan, jangan dia tunda taubatnya. Ya, jangan dia tunda taubatnya. Jangan sampai syaitan selalu menghiasi dirinya. Masih panjang umur, masih muda, masih bisa lari-lari, ya, masih bisa jual mangga, masih bisa keliling. Ya, nanti sudah terbaring sakit baru astagfirullah. Ya, kan tidak ada yang tahu. Jangan sampai kita masih sehat, masih kuat berdiri, tiba-tiba jatuh meninggal. Kan tidak ada yang tahu. Iya. Yang wajib bagi seorang itu dia bersegera bertaubat supaya hatinya tetap bersih. Paham ya? Karena kaidahnya kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Intaba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuhu." Kalau dia bertaubat, dia melepaskan dirinya dari dosa dan dia beristighfar, maka hatinya akan dibersihkan lagi. Itu sih intinya. Kapan jatuh dalam kesalahan, segera bertaubat, beristighfar. Ya, tanamkan dalam hati, berusaha untuk tidak mengulangi. Berusaha untuk tidak mengulangi.
Ini yang dijelaskan oleh beliau. Kemudian berikutnya dibawakan oleh penulis di sini dalam riwayat Al-Imam Ibnu Jarir, qala Al-A'mash berkata, arana Mujahid biyadihi, qala kanu yarawna anna al-qalb fi mithli hadha, yani al-kalf. Mujahid, ya, salah seorang ulama tafsir juga, sering disebut namanya oleh Imam Ibnu Katsir dalam bukunya. Dia bilang, dulu Mujahid memperlihatkan kami tangannya. Iya. Kemudian disebutkan bahwasanya hati itu seperti tangan ini, seperti ini telapak tangan. Fa idza adnaba al-'abdu dhanban dumma minhu wa qala bi isba'ihil khinsir hakadha. Fa idza adnaba dumma wa qala bi isba'ihi al-ukhra hakadha. Fa idza udniba dumma wa qala bi isba'in akhar hakadha hatta dhamma asabi'ahu kullaha. Hati itu begini. Kapan hati itu melakukan dosa, ya, maka akan tertutup satu. Melakukan dosa lagi, tertutup lagi. Melakukan dosa lagi, tertutup lagi. Demikian terus sampai hati itu betul-betul tertutup. Paham? Ini dia contohkan ini. Hati itu seperti telapak tangan kita. Ya. Kapan kita lakukan dosa, tertutup satu jari kita. Melakukan dosa lagi, tertutup lagi. Dosa lagi, tertutup lagi. Dosa lagi, tertutup lagi. Dosa lagi, tertutup lagi. Akhirnya hati itu terkunci. Jelas? Summa yutba'u alaihi bitaba'in wa kanu yarawna anna dhalika huwa ar-ran. Ya, kemudian yang mengikutinya adalah sesuatu yang menutup hati itu sehingga sulit untuk terbuka. Itulah ar-ran. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Kemudian dijelaskan di sini, ini tafsir, ya, dari hadis tentang hati seseorang. Jadi setiap kali dia melakukan dosa, maka akan tertutup. Semakin banyak dia lakukan dosa, maka tertutup seluruhnya, sehingga jari-jari itu, ya, itu diperumpamakan seperti hati yang tidak bisa lagi terbuka. Tidak bisa lagi terbuka. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Mujahid. Ya. Kalau dia sudah tertutup betul, jelas ya, maka ada yang lebih parah lagi dari hal itu. Kata Syekh, wahwal ikfal, yaitu al-ikfal ala hadzal qalb, terhadap hati ini, terhadap hati ini. Ikfal itu hati betul-betul terkunci, betul-betul mati. Ya, betul-betul mati. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, ketika kita perhatikan bagaimana Al-Quran itu bisa menghidupkan. Sudah tadi lewat ayatnya, ya. Iya. Afaman kana maitan fa ahyainah wa ja'alna lahu nura. Kami jadikan mereka hidup hatinya itu dengan cahaya. Salah satu penafsirannya adalah apa tadi? Al-Quran. Datang di surah Muhammad, ini dari surah yang jauh ke surah Muhammad berkaitan. Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah manusia itu tidak mentadabburi Al-Qur'an, ataukah dalam hatinya memang sudah ada penyakit yang membuat hatinya itu terkunci? Aqfal, hati itu memang sudah terkunci. Iya. Jadi yang membuat orang sulit mentadabburi Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, kalau hatinya memang sudah terkunci, tidak bisa masuk padanya cahaya Al-Qur'an, tidak bisa masuk padanya cahaya iman, tidak ada lagi kebaikan. Yang tersisa hanyalah penyakit di dalam hatinya, sudah tertutup. Iya, sudah tertutup. Ini bahayanya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, maka hati-hati kita perhatikan hati kita. Tidak usah lihat orang lain. Iya, tidak usah menunjuk orang lain.
Karena yang akan dipertanggungjawabkan pertama kali bukan orang lain. Kita akan mempertanggungjawabkan diri masing-masing dulu. Iya. Bahkan Allah sebutkan wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Kalau orang yang lain yang melakukan dosa, itu dosanya dia, urusannya. Jelas ya? Yang kita akan tanggung itu dosa kita. Dosa kita yang akan kita tanggung. Ya, makanya jangan terlalu sibuk mengurusi orang lain tapi diri sendiri tidak pernah diperhatikan. Terlalu sibuk ingin menghidupkan hati orang, hatinya sendiri tidak pernah dia hidupkan. Jelas ya? Dan itu banyak terjadi ya di tengah kita. Orang yang kenal sunnah, sudah kenal dakwah, hatinya tidak pernah dia hidupkan, tidak pernah dia siram dengan ilmu. Nanti datang ustadznya baru dia siram itu hatinya. Iya. Akhirnya apa? Salat selalu terlambat. Sunnah selalu dia tinggalkan. Ya, bukan karena dia tidak tahu sunnah, tapi karena dia menganggap remeh itu sunnah. Akhirnya hatinya juga apa? Ya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita melihat kepada orang lain. Ya. Kalau kita perhatikan dari diri kita sendiri itu banyak kekurangan. Banyak kekurangan. Anggaplah kita di hari ini, berapa kali kita buka Al-Quran ini hari? Jelas ya? Kapan terakhir kita baca? Iya. Kalaupun kita baca, kapan terakhir kita baca artinya? Hah? Kalaupun kita baca artinya, kapan terakhir kali kita pahami? Enggak pakai selewat ji. Iya. Itu penting. Jadi seseorang itu jangan selalu dia bilang oh nanti ada ji taklim. Jadi yang dia hidup hanya dengan taklim itu sendiri. Iya. Al-Quran tidak pernah dia baca, buku di rumahnya tidak ada, atau bahkan Al-Qurannya saja di rumah hilang. Tunggu nanti bulan Ramadan baru cari Al-Quran. Iya. Banyak orang itu tiap bulan Ramadan Al-Qurannya baru. Bukan karena apa, tapi memang karena setiap selesai bulan Ramadan Al-Quran itu hilang. Jangankan selesai Ramadan, baru di malam ke-10 Al-Qurannya sudah berdebu. Di hari pertama gitu. Nah, setelahnya tidak lagi. Iya. Atau sebagian orang jangankan dia baca tafsirnya, dia baca artinya, dia baca Al-Quran saja khatam belum pernah seumur hidupnya. Ya, apa mitu kita? Kemudian kita harapkan diri kita mau masuk surga. Hah? Bagaimana caranya? Iya. Jadi ini jangan sekedar dijadikan nasihat yang lewat begitu saja. Harus diperhatikan diri kita. Kalau memang ada kekeliruan seperti itu, ya kita perbaiki. Ya namanya juga manusia, ada kekurangannya tak? Tadi sudah kita sebutkan, selalu jatuh dalam kesalahan. Ya dan itu mustahil kita bilang, saya tidak begitu ya. Iya. Taib. Kemudian disebutkan oleh Syekh wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, baru ini hadis panjang. Taib. Ini nanti akan disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam bahwasanya hati itu terbagi 4. Hati itu terbagi 4. Ada tingkatan-tingkatannya. Ya, sampai di mana hati itu betul-betul terkunci. Hati itu betul-betul terkunci. Ini nanti insyaallah akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Hah? Iya. Ikhwanya.
Ya, itulah penyakit ya. Bukan berarti kita tidak nasihati juga orang. Karena datang di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, alaikum anfusakum, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, selamatkan diri kalian masing-masing. Kalau orang tersesat, tidak jadi masalah bagi kalian. Tidak jadi masalah bagi kalian. Ya, ini ayat bukan berarti kita tidak usah perhatikan orang. Ya, ini ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya apa? Kita utamakan diri sendiri dulu. Iya. Adapun orang lain kita nasihati sebisa mungkin. Ya, dan berkaitan dengan bagaimana cara menasihatinya itu berbeda tiap-tiap orang. Berbeda tiap-tiap orang. Ada kadang kalau yang lebih muda menasihati, ya, anak-anak lebih muda dari dia menasihati, ya jangankan diterima, didengar saja tidak. Jelas ya? Ada juga sebagian orang ustadz andalannya baru dia dengar, baru tersentuh itu hatinya. Ya kalau tidak, ya. Jelas ya? Ya makanya ini masalah bukan cuma di kita, ya, bukan cuma di tempat, bukan cuma di masjid sana, bukan cuma di masjid sini, tapi di mana-mana. Orang harusnya semakin kenal sunnah, semakin apa? Dia jaga sholatnya, tapi sekarang semakin jauh. Itulah tadi saya bilang, ya, semakin dia jauh dari majelis ilmu, begitulah jadinya. Dia sirami hatinya kalau datang ustadz andalannya, ya, pilih-pilih ustadz. Dan itu sudah ditanya ke Ustadz Ubaid, pertanyaan yang sama. Orang kenal sunnah tapi dia terus masbuk. Iya, dia yang selalu apa? Masbuk. Padahal selalu masbuk tanda orang munafik. Iya. Makanya kalau kita juga kenal dengan sebagian ustadz, ya, kita panitia di satu masjid, kita sekali-sekali usulkan, ustadz, nasihati dulu di sini. Banyak sekali ini ikhwah masbuk terus. Itu salah satunya. Ya, salah satu bentuknya. Dan yang paling bisa kita lakukan hanyalah mendoakan. Iya, hanyalah mendoakan. Itu kemungkaran kalau tidak bisa diubah, begitu caranya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apa saja kekurangan, kalau kita lihat orang melakukan kesalahan, kita ubah, kita kasih tahu dia, tidak boleh selalu masbuk. Kalau anak tak masih bisa kita atur. Masalahnya ini bukan anak tak, anaknya orang, ya, ataupun misal sudah besar, tidak bisa kita paksa, dah? Ya, falyughayyirhu fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak bisa, maka dengan lisan dia nasihati. Kalau kita juga tidak bisa karena kita tidak dianggap, siapa tongko kau, misal dah? Ya, ustadz besar baru dia dengar. Ya, kita kasih tahu ustadz. Minimal menjadi sebab. Kalau tidak bisa, fabi qalbi, kita ingkari dengan hati, kita doakan dia. Doa itu tidak pernah tertutup. Makanya Nabi mutlakkan itu doa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Tidak ada satupun yang menghalangi orang dari berdoa. Apa saja yang mau dia doakan untuk saudaranya bisa. Jelas ya? Itu mungkin ya nasihatnya. Tapi ada yang lain? Cukup ya? Kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.